Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, bertemu lagi dengan Pak Sam. Mari kita belajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 9 SMP LB. Baik anak-anak, hari ini kita akan membahas materi tentang praktek wudhu. Jadi Senin besok anak-anak ujian praktek wudhu dan membaca surat pendek pilihan. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, dengarkan Pak Sam akan menjelaskan tata cara wudhu yang baik dan benar. Yang pertama adalah kita harus membaca niat, wajib membaca niat. Bagaimana niatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu'a lirabhil hadasil azghari fardholillahi ta'ala. Jadi anak-anak ketika wudhu harus membaca niat terlebih dahulu. Karena wajib itu ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ketika ditinggalkan mendapatkan dosa. Atau artinya ketika kita meninggalkan yang wajib, maka sesuatu itu akan tidak sah atau batal ketika tidak melakukan itu. Contohnya, anak-anak wudhu tapi tidak niat, maka wudhunya tidak sah. Harus membaca niat terlebih dahulu. Pak Sam, saya tidak bisa membaca niat dengan bahasa Arab. Boleh membaca niat dengan bahasa Indonesia. Boleh membaca niat dengan bahasa Jawa. Bagaimana caranya? Saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu juga bisa. Atau bahasa Jawa, aku niat wudhu krono Allah Ta'ala, untuk menghilangkan hadas kecil. Itu juga boleh. Yang penting ketika kita ingin wudhu, maka harus membaca niat terlebih dahulu. Karena niat itu termasuk wajib, harus diucapkan. Niatnya di mana? Di dalam hati, boleh. Dilafalkan juga boleh. Yang kedua adalah kita membasuh kedua tangan supaya sisa-sisa kotoran yang ada di telapak tangan kita hilang. Ini sunnah. Sunnah itu artinya ketika dikerjakan mendapatkan pahala, tidak apa-apa. Yang ketiga adalah berkumur-kumur. Semisal kita habis makan, maka banyak sisa-sisa makanan yang nyangkut di gigi kita. Supaya bersih, maka kita disunahkan untuk berkumur-kumur. Sunnah itu bisa dikerjakan, dapat pahala, kalau tidak apa-apa. Tapi lebih baik dikerjakan. Jangan sampai nanti ketika kita udah wudhu tidak berkumur-kumur. Ketika sholat ada sisa makanan, kita telan ketika sholat, maka sholatnya tidak sah. Yang keempat adalah membersihkan lubang hidung. Ini juga sunnah. Boleh dikerjakan dan boleh juga tidak. Yang kelima, membasuh muka sebanyak 3 kali. Yang keenam, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang ketujuh, mengusap seluruh kepala atau sebagian kepala saja. Yang kedelapan, mengusap bagian luar dan dalam telinga. Ini sunnah, boleh dikerjakan, boleh tidak. Tapi ya lebih baik dikerjakan supaya lebih sempurna wudhu kita. Terus yang ke-9, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Itulah anak-anak tata cara wudhu yang baik dan benar. Sunnahnya dikerjakan semua biar kita pahalanya lebih banyak, biar lebih sempurna wudhu kita. Ketika sudah, maka kita disunahkan juga untuk membaca doa setelah wudhu. Pak Sam bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Itulah anak-anak tata cara wudhu yang baik dan benar. Anak-anak praktekkan di rumah. Nanti ketika ujian praktek sudah bisa, nanti minta tolong kepada kedua orang tua untuk memvideo anaknya itu untuk wudhu. Nanti kedua orang tua memvideo anaknya dan hasilnya nanti bisa dikirim ke WA-nya Pak Sam. Itulah anak-anak tentang kita belajar praktek wudhu sebagai latihan untuk supaya nanti Senin yang akan datang ketika anak-anak ujian praktek sudah dimulai, anak-anak sudah bisa. Kalau anak-anak rajin sholat pasti juga bisa wudhu, karena ketika kita mau sholat kita harus wudhu terlebih dahulu. Kalau anak-anak rajin wudhu ya pasti bisa. Itulah anak-anak, jadi ujian prakteknya nanti ada 2. Yang pertama membaca surat pendek pilihan, yang kedua praktek wudhu. Anak-anak dilatih di rumah, nanti ketika ujian praktek sudah mulai anak-anak sudah bisa. Cukup sekian anak-anak, semoga dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa ketika keluar rumah memakai masker. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi virus corona segera hilang. Kita bisa bertemu lagi di sekolahan, bisa bertatap muka, bisa belajar bersama-sama. Pak Sam akhiri dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.